Assalamualaikum sahabat bimbel, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kami dalam seri kuliah Statistika Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi peubah acak tunggal kontinu. Perhatikan teorema berikut ini. Misalkan X bersifat 1:1 antara nilai peubah acak X dan nilai peubah acak Y, sehingga persamaan peubah acak Y adalah fungsi U dalam X mempunyai jawaban tunggal untuk X dan Y, maka distribusi peluang untuk peubah acak Y-nya dinyatakan oleh Gx, Gy sama dengan F dalam kurung W dalam Y dikalikan dengan nilai transformasi Jacobi J. Nah, bagaimana mencari fungsi kepekatan peluang dari F, Y jika diketahui fungsi kepekatan peluang dari peubah acak X? Yang pertama yang ditentukan adalah tentukan peubah acak X dengan fungsi kepekatan peluangnya kontinu pada ruang sampel X. Yang kedua, peubah acak Y sama dengan Gx ditentukan terlebih dahulu apakah fungsi G merupakan fungsi monoton, baik monoton naik ataupun monoton turun. Misalkan inverse dari fungsi Y atau Gx, yaitu G inverse Y, mempunyai turunan pertama yang kontinu pada Y, jadi turunan pertama dari fungsi inverse-nya terhadap Y kontinu pada ruang sampel Y, maka fungsi kepekatan peluang untuk peubah acak Y adalah dituliskan dalam fungsi berikut ini. Nah, perhatikan contoh kasus dalam transformasi peubah acak kontinu. Jika fungsi Y sama dengan Gx-nya monoton, baik monoton naik ataupun monoton turun, bersifat 1:1, maka kasus yang pertama, jika Gx-nya naik monoton, maka turunan fungsi Gx terhadap X lebih besar dari 0. Untuk kasus yang kedua, jika Gx-nya turun monoton, maka turunan pertama fungsi Gx-nya terhadap variabel X nilainya kurang dari 0. Nah, perhatikan bukti untuk kasus pertama. Jika diketahui transformasi Y sama dengan Gx yang naik monoton, untuk nilai X1-nya kurang dari X2, berlaku nilai fungsi Gx1 lebih kecil dari fungsi Gx2 dan bersifat 1:1. Perhatikan grafik fungsi berikut ini. Jadi nilai X1 lebih kecil daripada nilai X2, nilai X1 lebih kecil daripada nilai X2, sehingga berlaku bahwa nilai Gx1 juga lebih kecil dari nilai Gx2. Jika kita lihat grafik fungsi dari Y sama dengan Gx, bersifat monoton naik dan bersifat 1:1. Nah, perhatikan bahwa fungsi turunan pertama dari fungsi monoton naik akan selalu positif, sehingga dituliskan bahwa nilai turunan pertama dari fungsi Gx-nya lebih besar dari 0. Nah, perhatikan bahwa jika nilai peubah acak X yang merupakan elemen dari ruang sampel X-nya, yaitu Gx kurang dari sama dengan Y, maka dapat dituliskan bahwa X elemen dari ruang sampel X di mana X-nya kurang dari sama dengan G inverse Y. Nah, perhatikan grafik berikut ini. Jadi, kita lihat bahwa pada grafik fungsi yang pertama tadi,
fungsi y-nya atau fungsi gx-nya bersifat monoton naik dan 1 ke 1. Nah, fungsi balikannya juga bersifat monoton naik dan 1 ke 1. Nah, jika fungsi gx-nya merupakan fungsi yang monoton naik dan bersifat 1 ke 1, maka dapat dituliskan bahwa FKP dari peubah acak Y-nya kita dapat tuliskan dalam formulasi berikut ini. Kemudian untuk bukti pada kasus kedua, jika fungsi gx-nya turun monoton, untuk setiap x1-nya kurang dari x2, berlaku nilai fungsi gx1 lebih besar dari nilai fungsi g di x2 dan bersifat 1 ke 1. Perhatikan gambar grafik fungsi berikut ini. Dari grafik fungsi ini, kita bisa lihat bahwa nilai x1-nya kurang dari x2-nya, sehingga berlaku bahwa nilai fungsi gx1 lebih besar daripada nilai fungsi g pada x2. Dari grafik fungsi ini, kita bisa lihat bahwa fungsi gx-nya monoton naik dan bersifat 1 ke 1. Nah, perhatikan bahwa fungsi turunan pertama dari fungsi yang naik monoton selalu bernilai negatif. Ini, kita ganti menjadi negatif. Yaitu nilai dari turunan pertamanya, fungsi gx terhadap x nilainya kurang dari 0. Nah, perhatikan bahwa ruang sampel x-nya yaitu dari fungsi asalnya gx-nya kurang dari sama dengan y, ditransformasi sehingga menghasilkan nilai x-nya ini lebih kecil dari g inverse y. Perhatikan grafik fungsi berikut ini. Nah, dari grafik fungsi ini kita bisa melihat bahwa dari grafik fungsi yang di atas, sifat fungsi dari gx-nya bersifat naik monoton dan 1 ke 1. Nah, begitu pula pada grafik fungsi kebalikan dari gx, yaitu g inverse y, nilai fungsinya juga bersifat naik monoton dan 1 ke 1. Nah, jika fungsi gx-nya naik monoton dan bersifat 1 ke 1, maka kita dapat menentukan fungsi kepekatan peluang dari peubah acak Y-nya menggunakan formula berikut ini. Nah, untuk memahami kasus fungsi Y sama dengan gx naik monoton ataupun turun monoton bersifat 1 ke 1, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui peubah acak x dengan fungsi kepekatan peluangnya fx sama dengan 2x berlaku untuk interval nilai x-nya dari 0 sampai 1, selainnya bernilai 0, akan ditentukan fungsi kepekatan peluang dari y sama dengan g dalam variabel x sama dengan 3x ditambah 1. Nah, tahapan yang harus dikerjakan adalah terlebih dahulu kita harus menentukan batasan untuk ruang sampel X-nya. Jadi kita tulis bahwa ruang sampel X-nya batasannya diketahui dalam soal, nilainya antara 0, 1. Kemudian tentukan batasan dari peubah acak Y yang ini. Gx sama dengan 3x plus 1 dengan menggunakan fungsi G. Sehingga diperoleh nilai Y-nya. Jadi kita tentukan misalnya untuk X sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 3 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1,
Jadi kita substitusi nilai interval ini ke dalam fungsi Y, maka nilai Y-nya adalah 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga ruang sampel Y-nya menjadi 1 kurang dari Y kurang dari 4. Nah, kemudian kita perlu mengecek apakah fungsi Y sama dengan 3X plus 1 ini bersifat monoton naik atau monoton turun dan bersifat 1 ke 1. Kita bisa melihat dari grafik fungsinya. Ini misalnya X, kemudian ini untuk nilai Y. Kita lihat nilai X-nya adalah 0, 1. Untuk X0 nilai Y-nya 1. Ini saya hapus dulu. Ini misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk nilai X0, Y-nya 1, kemudian X1, Y-nya 4. Berarti X1, Y-nya 4. Nah, sehingga kita bisa membuat grafik fungsi 3X plus 1 berupa garis lurus seperti ini. Jadi grafik fungsi ini adalah grafik fungsi 3X plus 1. Dari grafik fungsi ini kita bisa melihat bahwa ini adalah fungsi G. Kita bisa menentukan bahwa G-nya ini bersifat naik monoton. Dan G-nya bersifat fungsi 1 ke 1. Jadi kita lihat naik monoton dan bersifat 1 ke 1 bisa dilihat dari nilai untuk X1 sama dengan 0, ditransformasi nilainya hasilnya adalah 1, kemudian untuk X sama dengan 1 ditransformasi dengan menggunakan fungsi GX, nilainya adalah 4. Nah, kemudian kita tentukan inverse dari fungsi Y sama dengan GX, 3X plus 1. Jika ditentukan fungsi inversenya atau kebalikan dari fungsi Y-nya, 3X plus 1, maka X-nya diperoleh adalah Y min 1 per 3. Atau ini adalah fungsi G inverse dari Y. Kemudian kita tentukan FKP bagi atau fungsi kepekatan peluang bagi peubah acak Y-nya. Kita tulis Fy sama dengan Fx dikali G inverse Y dikali turunan pertama dari G inverse Y terhadap Y. Nilai determinan Jacobi-nya. Sama dengan Fx pada soal diketahui adalah 2x, sehingga kita substitusi G inverse Y ke dalam fungsi X, maka diperoleh 2 dikali Y min 1 per 3 dikali turunan pertama dari fungsi Y, G inverse Y, turunan pertamanya dari fungsi ini. Jadi ini kita turunkan terhadap Y, maka diperoleh nilainya adalah nilai mutlak sepertiga. Maka nilai fungsinya adalah 2 per 9 Y min 1. Jadi kita dapat menuliskan bahwa fungsi kepekatan peluang bagi peubah acak Y-nya adalah Fy sama dengan 2 per 9 Y min 1 berlaku untuk nilai Y-nya dari 1, 4. Selainnya, nilai fungsinya akan bernilai 0 untuk Y lainnya. Nah, kemudian contoh ilustrasi kedua dengan fungsi kepekatan peluang bagi peubah acak X yang sama, akan ditentukan fungsi kepekatan peluang dari Y-nya sama dengan X pangkat 2. Dengan cara yang sama, terlebih dahulu ditentukan
hasil transformasi ruang sampelnya. Ditulis X sama dengan nilai X-nya dari 0 sampai 1. Kita tentukan nilai transformasinya dengan menggunakan fungsi G sehingga diperoleh ruang sampel Y-nya adalah, jadi masing-masing nilai X sama dengan 0 substitusikan ke dalam fungsi Gx, kemudian X sama dengan 1 substitusi ke dalam fungsi Gx sehingga diperoleh batasan Y-nya adalah 0 kurang dari Y kurang dari 1. Nah, jika kita gambar grafik fungsi X kuadrat untuk mengecek apakah fungsinya monoton naik atau monoton turun, X, ini sumbu Y, untuk X0 dan X1. Untuk X-nya 0, nilai fungsi Gx-nya atau nilai Y-nya adalah 0. Untuk nilai X sama dengan 1, kita substitusi ke dalam fungsi G, maka diperoleh nilai Y-nya adalah 1. Jadi, grafik fungsinya kita dapat membuat menjadi kurva karena fungsi dari Gx-nya berupa X pangkat 2. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Dari grafik fungsi ini kita bisa menentukan bahwa kita bisa melihat bahwa fungsi G sama dengan Y ini bersifat naik, monoton, dan bersifat 1 ke 1. Nah, kemudian kita tentukan inverse dari fungsi Gx. Y sama dengan Gx sama dengan X berpangkat 2. Jika kita cari kebalikan fungsinya, maka X sama dengan Y berpangkat 1/2. Kemudian ini adalah nilai G inverse dari Y. Dan kita cari turunan pertama dari G inverse Y. Kita turunkan terhadap dy, diperoleh hasilnya adalah 1/2 Y berpangkat min 1/2. Nah, selanjutnya dapat dituliskan bahwa FKP bagi peubah acak Y-nya adalah Fy sama dengan Fx G inverse Y dikali nilai mutlak dari turunan pertama fungsi G inverse terhadap Y. Sama dengan nilai fungsi fx dari soal diketahui adalah 2x, sehingga kita substitusi 2, x-nya adalah G inverse Y. Nih, nilainya adalah Y berpangkat 1/2 dikali nilai mutlak dari turunan pertama 1/2 Y berpangkat min 1/2. Sehingga disederhanakan diperoleh 2 Y berpangkat 1/2 dikali 1/2 berpangkat min 1/2. Ini kita bisa coret sehingga hasilnya 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi kita dapat menuliskan bahwa fungsi kepekatan peluang bagi peubah acak Y ditulis Fy sama dengan fungsi hanya akan bernilai 1 untuk nilai Y-nya dari 0 sampai 1. Selain nilai Y yang disebutkan pada interval ini, nilai fungsinya akan bernilai 0. Nah, itu 2 contoh soal untuk menggambarkan bagaimana mencari fungsi kepekatan peluang dari peubah acak Y, di mana fungsi Y-nya bersifat monoton naik dan 1 ke 1. Nah, itu tadi 2 contoh soal untuk transformasi peubah acak kontinu yang bersifat monoton naik dan 1 ke 1. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran statistika matematika selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.